Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan membahas tentang kajian surat Al-Hujurat ayat 12 tentang husnudzon. Masih dalam materi niti hidup dengan kemuliaan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhann inna ba'dadh-dhanni ismu wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum ayyakula rahma ahihi maitan fakarihtumuh wattaqullaha innallaha tawwabur rahim. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan purbasangka, karena sebagian purbasangka itu adalah dosa. Wala tajassasu wala yaghtab ba'dukum ba'dha. Dan janganlah kalian mencari-cari keburukan orang lain, dan janganlah kalian menggunjing satu sama lainnya. Ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma ahihi maitan fakarihtumuh. Adakah seorang di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati, maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya. Wattaqullaha innallaha tawwabur rahim. Dan bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala, sungguhnya Allah Maha penerima taubat lagi Maha penyayang. Kemudian lagi kita akan membahas tentang hukum tajwid surat Al-Hujurat ayat 12. Yang pertama adalah bacaan ya ayyuhalladzina, ya ayyuhal. Yang pertama adalah mad jaiz munfasil. Itu mad jaiz munfasil. Kenapa? Karena mad tabi'i bertemu dengan hamzah dalam dua kalimat. Alladzina, zina, itu bacaan mad tabi'i. Karena ya sukun sebelumnya ada huruf berharokat kasrah. Amanu, mad badal, karena ada hamzah mendahului huruf mad, alif, wawu, dan ya dalam satu kalimat. Amanu, mad tabi'i, karena wawu sukun sebelumnya ada huruf berharokat dhammah. Ijtanibu, amanu ijtanibu, qalqalah sugra, karena huruf jim itu mendapatkan sukun asli. Tanibu, mad tabi'i, karena ada wawu sukun sebelumnya ada huruf berharokat dhammah. Isi kandungan ayatnya adalah yang pertama, mengajarkan kepada umat Islam agar memiliki akhlak yang baik, yakni akhlak kepada Allah Subhanahu wa taala, akhlak kepada Rasulnya, dan kepada sesama umat manusia, muslim maupun non-muslim, dan akhlak kepada lingkungan. Yang kedua, akhlak bertujuan untuk menyucikan hati atau jiwa. Isi kandungan yang ketiganya adalah salah satu akhlak tercela yang harus dihindari adalah prasangka buruk atau suudzon. Yang keempatnya, menggunjing juga merupakan akhlak tercela yang harus dihindari. Yang terakhir, isi kandungan dari surat Al-Hujurat ayat 12 ini adalah hibah dan tajasus juga adalah akhlak yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari ayat di atas surat Al-Hujurat ayat 12 ini, maka husnudzon cara bahasa itu ada dua. Terdiri dari dua kata. Yang pertama husnu mengandung arti baik, dan dzan artinya dugaan atau prasangka. Dalam istilah lainnya, husnudzon adalah sikap atau keadaan jiwa yang berprasangka baik ataupun positive thinking. Macam-macam husnudzon. Yang pertama, husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan cara bagaimana? Senantiasa taat dan patuh terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala. Yang keduanya, husnudzon itu kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara bersyukur apabila mendapatkan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Cara yang ketiga, kita husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala, berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala, ikhlas, sabar apabila mendapatkan ujian serta cobaan. Husnudzon yang kedua, macam husnudzon yang kedua adalah husnudzon kepada diri sendiri. Dengan cara apa? Percaya diri, percaya akan kemampuan kita, gigih di dalam usaha untuk mencapai sesuatu dan berinisiatif. Macam yang ketiganya adalah husnudzon kepada orang lain, berpikir positif terhadap orang lain. Kemudian lagi hormat kepada orang lain, tidak ada perasaan curiga terhadap orang lain. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam,
Iyakum wadhannu fa inna dhanna akdzabul hadithi wala tajassasu. Hati-hati kalian dari dzon prasangka, karena dzon prasangka itu adalah ucapan paling dusta, dan janganlah kalian memata-matain sesama kalian. Hikmah dari husnudzon adalah yang pertama, senantiasa mensyukuri segala sesuatu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya, kepada diri kita sendiri. Yang keduanya selalu bersikap khauf, takut, dan roja, berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, hikmah yang ketiga adalah selalu optimis dan tidak berkeluh kesah serta tidak berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Hikmah selanjutnya adalah akal pikiran akan selalu jernih dan terjauhkan dari akal pikiran kotor atau negatif. Yang selanjutnya, terjauh atau terhindar dari permusuhan dengan orang lain dan lebih dapat mempererat tali silaturahmi. Dan hikmah husnudzon yang terakhir, tentunya dengan husnudzon ini pelakunya akan disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh orang lain, dan Rasul-Nya. Itu saja, terima kasih, mudah-mudahan manfaat buat kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.